Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik, selamat siang Ibu dosen, selamat siang juga untuk teman-teman semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk kelompok kami, yaitu kelompok 3. Nah, pada kesempatan kali ini, kami akan membahas topik ketiga, yaitu tentang financial freedom dan gaya hidup minimalis. Nah, di mana kami mengangkat judul pada makalah kami, yaitu tentang optimalisasi keuangan mahasiswa membangun financial freedom dengan gaya hidup minimalis. Baik, di sini izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 3, yang dimana yang pertama adalah Nipu Tedia Widiani dengan akhiran NIM 189, Niko Mangtria Sukaningsih dengan akhiran NIM 214, Aiza Zahra Maharani dengan akhiran NIM 241, Nikada Ayu Laksmi Dwiana Putri dengan akhiran NIM 288, Lo Adenaina Anggara Yukti dengan akhiran NIM 295, dan saya sendiri Ida Menteri Okabayusi dengan akhiran NIM 291. Adapun topik pembahasan yang akan kami bahas pada video presentasi kali ini adalah yang pertama, pengertian financial freedom dan gaya hidup minimalis, yang kedua, konsep anggaran yang fleksibel, yang ketiga, anggaran pribadi sebagai alat mencapai financial freedom, yang keempat, perbandingan antara anggaran pribadi dan anggaran perusahaan, yang kelima, kasus, dan yang keenam, kesimpulan. Baik, materi pertama yaitu pengertian dari financial freedom dan gaya hidup minimalis. Nah, financial freedom atau yang sering kita dengar, kebebasan finansial, itu adalah kondisi di mana seseorang bebas dari hutang, punya penghasilan pasif yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya, dan terlindungi dari resiko keuangan. Nah, ini berarti kita bisa hidup sesuai keinginan kita tanpa perlu khawatir soal keuangan. Lalu ada gaya hidup minimalis, adalah cara hidup dengan membeli hanya barang yang kita butuhkan. Ini benar-benar membantu mengurangi pengeluaran karena kita hanya fokus pada kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Next, kita lanjut ke anggaran fleksibel. Nah, anggaran fleksibel itu adalah cara membuat anggaran yang bisa menyesuaikan dengan perubahan aktivitas atau pendapatan. Ini berguna bagi orang dengan penghasilan yang berubah-ubah atau tidak tetap, seperti pebisnis dan atau generasi muda seperti kita, agar pengeluarannya itu bisa disesuaikan dengan pemasukannya. Jenis-jenis dari metode anggaran fleksibel itu antara lain ada metode 50-30-20, lalu ada metode amplop, dan yang terakhir ada metode zero based budgeting. Nah, apa itu metode 50-30-20? Jadi 50%-nya itu kita anggarkan untuk kebutuhan pokok saja, seperti makanan, tempat tinggal, transportasi, dan tagihan bulanan lainnya. Lalu ada 30% untuk keinginan, seperti hiburan, makan di luar di restoran, atau membeli barang-barang yang kita inginkan. Dan yang 20%-nya itu bisa kita buat untuk tabungan dan investasi untuk membangun dana darurat, membayar utang, dan berinvestasi untuk masa depan. Lalu ada metode amplop. Nah, jadi kita mengalokasikan uang tunai kita ke dalam amplop-amplop yang berbeda untuk setiap pengeluarannya. Contohnya, untuk kategori belanja bahan makanan, kita lainkan dengan transportasi, hiburan, dan lain-lainnya. Setelah amplop itu habis, kita tidak boleh menggunakannya untuk kategori yang lainnya, jadi kita harus menunggu untuk bulan berikutnya. Lalu ada metode zero based budgeting. Ini setiap bulannya kita anggarkan seluruh pendapatan kita hingga tidak ada sisa, termasuk tabungan dan investasi, hingga hasil akhirnya itu 0. Baik, materi selanjutnya mengenai anggaran pribadi sebagai alat mencapai financial freedom. Anggaran pribadi adalah salah satu alat utama dalam meraih kebebasan finansial. Dengan membuat perencanaan yang jelas mengenai pendapatan dan pengeluaran, individu dapat mengontrol keuangan mereka, membangun kekayaan, dan menghindari tekanan finansial. Melalui proses penganggaran, kita dapat menetapkan tujuan keuangan, memprioritaskan pengeluaran, serta membangun kebiasaan menabung dan berinvestasi yang berkelanjutan. Ada 4 elemen kunci dari anggaran pribadi sebagai alat mencapai financial freedom, yaitu yang pertama, menentukan tujuan keuangan. Sama seperti perusahaan yang menetapkan visi, individu perlu memiliki tujuan keuangan spesifik, seperti membeli rumah atau memulai bisnis. Tujuan ini menjadi dasar dalam menyusun strategi anggaran dan sebagai indikator kemajuan keuangan. Yang kedua ada mengelola pendapatan dan pengeluaran. Anggaran membantu memantau arus pendapatan dan pengeluaran, serta mengidentifikasi kebiasaan belanja yang kurang produktif. Dengan demikian, individu dapat mengevaluasi dan menyesuaikan pengeluaran sesuai dengan tujuan keuangan.
Dan yang ketiga, ada membuat prioritas. Tidak semua tujuan keuangan bisa dicapai sekaligus. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk membuat prioritas. Fokus pada pembayaran utang atau pembangunan dana darurat bisa menjadi langkah pertama sebelum berinvestasi atau menabung untuk tujuan lain. Dan yang terakhir, terdapat menabung dan berinvestasi. Menyisihkan sebagian pendapat untuk tabungan dan investasi adalah kunci dalam mencapai kebebasan finansial. Dengan anggaran, kita bisa lebih disiplin dan terhindar dari godaan untuk membelanjakan seluruh pendapatan pada hal-hal yang konsumtif. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi sekarang kita masuk ke materi mengenai perbandingan antara anggaran pribadi dan anggaran perusahaan. Nah, baik untuk individu maupun perusahaan, anggaran adalah alat yang penting dalam pengelolaan keuangan. Walaupun memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mengontrol dan merencanakan pengeluaran. Di sini tuh ada perbedaan signifikan dalam cara mereka disusun dan diterapkan. Apa aja sih perbandingan antara anggaran pribadi dan anggaran perusahaan? Nah, dari tujuan anggarannya. Anggaran pribadi itu bertujuan untuk mengelola kebutuhan sehari-hari, seperti menabung dan mencapai tujuan baik jangka pendek maupun jangka panjang, seperti membeli rumah atau mempersiapkan dana pensiun. Sedangkan tujuan dari anggaran perusahaan itu adalah fokus pada pengelolaan sumber daya untuk mencapai tujuan bisnis yang lebih luas, seperti misalnya pencapaian profit atau keuntungan dan ekspansi pasar. Kemudian dari segi strukturnya, struktur dari anggaran pribadi itu biasanya dibagi menjadi beberapa kategori seperti kebutuhan primer, tempat tinggal, kebutuhan sekunder, dan tersier. Kemudian untuk struktur dari anggaran perusahaan itu terdiri dari berbagai jenis anggaran seperti anggaran produksi, penjualan, dan anggaran pemasaran. Dari proses penyusunan, perbandingan antara anggaran pribadi itu lebih sederhana di mana individu itu dapat membuat anggaran dengan mencatat pemasukan dan pengeluaran bulanan serta menyesuaikan dengan kebutuhannya. Sedangkan perusahaan itu proses penyusunannya memerlukan analisis yang lebih mendalam, di mana penyusunannya itu melibatkan berbagai departemen untuk menyusun anggaran yang komprehensif. Yang terakhir yaitu dari fleksibilitasnya. Nah, anggaran pribadi ini lebih fleksibel dibandingkan dengan anggaran perusahaan, di mana individu dapat dengan mudah menyesuaikan anggaran berdasarkan perubahan situasi keuangan atau prioritas dari hidupnya. Sedangkan fleksibilitas dari anggaran perusahaan di sini lebih kaku karena melibatkan banyak pihak dan harus disetujui oleh manajemen. Penyesuaian anggaran perusahaan seringkali membutuhkan proses formal yang lebih panjang. Hi, welcome to Financial Talk with mahasiswa. Oke, mungkin di slide sebelumnya kita membahas tentang teori financial freedom. Nah, pada kesempatan kali ini, saya, Ida Madri Akobayusi, akan membahas tentang kasus-kasus yang sering dialami oleh mahasiswa terkait financial freedom. Nah, financial freedom ini mungkin sudah nggak asing lagi nih di kalangan kita sebagai mahasiswa. Nah, salah satunya ini adalah pengalaman dari Kak Dika, yang dimana Kak Dika ini men-sharing pengalamannya untuk kita kepada Sobat Film Talk. Oke, kita langsung aja bacain tentang pengalaman Kak Dika. Halo teman-teman Film Talk, pada kesempatan kali ini saya Dika ingin berbagi pengalaman pribadi saya yang mungkin relevan bagi banyak dari kita sebagai mahasiswa, khususnya dalam hal pengelolaan uang. Di awal bulan saya sering kali merasa keuangan saya stabil dan cukup memadai. Namun seiring berjalannya waktu, saya menyadari bahwa gaya hidup ini selalu memikirkan kehidupan sosial, seperti sering mengunjungi kafe shop, sering membeli barang-barang baru, sering bersosialisasi tanpa perencanaan anggaran, membuat keuangan saya menipis sebelum pertengahan bulan. Hal ini menyebabkan saya sering kali meminjam uang dari teman sebelum akhir bulan. Saya merasa sangat bergantung pada orang lain, padahal saya memiliki keinginan yang kuat untuk mandiri secara finansial. Suatu hari, saya menemukan sebuah diskusi menarik di platform X mengenai konsepnya minimalisme dan juga frugal living. Dari sana, saya menyadari bahwa banyak banget pengeluaran saya sebenarnya tidak penting yang dapat dikurangi. Saya mulai menerapkan perubahan sederhana seperti mengurangi kunjungan ke coffee shop, memaksimalkan penggunaan barang-barang yang sudah saya miliki,
dan menahan diri untuk tidak membeli barang-barang yang tidak diperlukan. Selain itu, saya memutuskan untuk meningkatkan pendapatan dengan cara bekerja freelance sebagai penulis konten lepas. Pada awalnya saya sangat ragu, namun sedikit demi sedikit hasilnya cukup memuaskan. Secara bertahap, saya mendekati kondisi yang sering disebut dengan kebebasan finansial atau financial freedom. Saat ini saya merasa lebih tenang, fokus saya bukan lagi bagaimana saya terlihat di mata orang lain, melainkan kesejahteraan diri saya sendiri. Dan hal ini memberikan kepuasan yang luar biasa. Keren banget nih cerita dari Radika. Bener banget nih, untuk mencapai kehidupan yang financial freedom atau kebebasan finansial, kita harus melalui berbagai macam tahapan. Salah satunya adalah dapat mengelola keuangan dengan baik. Dengan cara kita harus lebih memprioritaskan kebutuhan kita atau membeli barang-barang yang lebih dibutuhkan dibandingkan barang-barang yang ingin kita beli. Selain itu, kita juga dapat menambah penghasilan kita dengan cara melakukan freelance ataupun melakukan pekerjaan sampingan lainnya. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu tentang pembahasan kunci pengolahan penghasilan dan pengeluaran yang mungkin dapat dilakukan oleh teman-teman semuanya. Oke, jadi setelah menyadari bahwa pola kebutuhan dan juga pengeluaran yang tidak efisien, di sini Dika mulai menerapkan strategi baru dalam mengelola keuangannya. Nah, pada bagian ini saya akan menjelaskan lebih detail bagaimana sih caranya Dika dalam mengatur pengeluaran dan juga pemasukannya dengan anggaran fleksibel. Oke, jadi caranya yang pertama yaitu dengan mengalokasikan pengeluaran berdasarkan prioritas. Nah, di sini Dika menggunakan metode 50/30/20, yang dimana 50-nya itu untuk kebutuhan pokok, misalnya untuk makanan, tempat tinggal, transportasi, dan juga tagihan. Nah, lalu untuk 30-nya itu adalah untuk keinginan, misalnya adalah untuk hiburan, makan di luar, dan juga barang-barang tambahan. Nah, sisa 20-nya itu untuk tabungan dan juga investasi, misalnya untuk dana darurat, bayar utang, investasi, dan lain sebagainya. Nah, saat pemasukannya lebih sedikit, itu Dika akan fokus pada kebutuhan pokoknya saja. Yang dimana hal ini itu mirip dengan perusahaan yang lebih memprioritaskan biaya tetapnya agar operasional dapat tetap berjalan. Oke, lalu yang kedua itu ada frugal living atau hidup hemat. Yang dimana di sini Dika menekankan pada pengeluaran yang hemat tanpa harus mengorbankan kualitas hidup. Contohnya apa? Jadi contohnya itu adalah dengan memasak sendiri daripada sering makan di luar. Lalu yang kedua itu bisa dengan membeli barang bekas yang lebih berkualitas dibanding dengan barang baru. Nah, prinsip ini mirip dengan perusahaan yang mengurangi biaya operasional, misalnya dengan memasak ketika ada acara, ataupun dengan mendorong karyawan agar mau menggunakan transportasi umum. Next, yang ketiga yaitu ada menyiapkan dana darurat, yang dimana di sini Dika menyisihkan uang saat pemasukan freelance-nya itu lagi tinggi untuk menghadapi bulan-bulan yang sulit. Nah, hal ini itu mirip dengan perusahaan yang membuat dana cadangan agar perusahaan itu dapat bertahan pada saat kondisi lagi krisis. Dan yang terakhir yaitu yang keempat adalah evaluasi dan juga penyesuaian anggaran, yang dimana setiap akhir bulan itu Dika akan selalu mengevaluasi pengeluarannya. Nah, jika ditemukan hal yang tidak penting, maka Dika akan memperbaikinya di bulan berikutnya. Nah, hal ini itu serupa dengan perusahaan yang dimana perusahaan itu akan rutin untuk meninjau anggaran agar tetap relevan dan juga efektif. Oke, jadi dengan cara-cara ini tuh Dika bisa menjaga keuangannya agar tetap stabil dan juga siap untuk menghadapi perubahan dari pemasukan. Pembahasan yang selanjutnya adalah pembahasan contoh anggaran pengeluaran Dika September 2023, yang dimana uang saku dari orang tuanya itu sebesar 2 juta, hasil freelance-nya sebesar 1.500.000 dengan total pendapatannya sebesar 3.500.000. Nah, Dika ini menggunakan metode 50, 30, dan 20, yang dimana untuk 50% kebutuhan pokok, yang pertama itu makanan sebesar 600, tempat tinggal atau kos sebesar 900, transport sebesar 200, tagihan bulanan seperti biaya listrik dan lain-lain sebesar 50.000. Nah, total kebutuhan pokok yaitu 1.750.000. Nah, keinginan yaitu sebesar 30% seperti hiburan atau nongkrong atau nonton itu sebesar 500, makan di luar itu sebesar 300, membeli barang yang diinginkan sebesar 250. Sehingga total keinginannya adalah 1.150.000.
Untuk tabungan dan investasi adalah 20%, yang dimana tabungan dana darurat sebesar 500, investasi sebesar 200, sehingga total tabungan dan investasi sebesar 700. Nah, total kebutuhan pokok, total keinginan, dan total tabungan investasi jika dijumlahkan akan menghasilkan 3.500.000, sehingga anggaran ini dapat berhasil. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai manfaat kombinasi strategi menuju financial freedom dengan anggaran fleksibel. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, dengan mengkombinasikan gaya hidup minimalis, frugal living, dan pekerjaan freelance, serta menerapkan anggaran yang fleksibel, maka yang pertama itu akan memenuhi kebutuhan pokok tanpa meminjam uang. Yang kedua, menyiapkan dana darurat untuk menghadapi masa sulit. Dan yang ketiga, menabung dan merencanakan masa depan secara bertahap. Serta mengurangi ketergantungan pada uang saku dari orang tua atau utang. Nah, berdasarkan kasus tersebut, maka financial freedom itu bukan berarti memiliki kekayaan besar, tetapi kemampuan untuk mengatur pemasukan dan pengeluaran secara mandiri dan memenuhi kebutuhan tanpa tekanan finansial berlebihan. Kasus tersebut sangat relevan bagi mahasiswa dengan pemasukan yang tidak tetap. Jadi mereka dapat menerapkan anggaran fleksibel seperti menjaga keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran. Selain itu, gaya hidup minimalis dan frugal living itu membantu mereka lebih bijak dalam mengelola uang. Sementara pekerjaan memberikan peluang tambahan untuk menghasilkan pendapatan bunga tanpa mengganggu waktu kuliah. Bagi kesimpulan dari materi kelompok kami yaitu financial freedom itu bagi mahasiswa dapat dicapai melalui pendekatan gaya hidup minimalis, frugal living, dan bekerja secara freelance. Gaya hidup minimalis membantu mengurangi pengeluaran yang tidak perlu, sedangkan gaya hidup hemat menekankan pada efisiensi dalam setiap pengeluaran, dan bekerja freelance itu menawarkan lebih banyak fleksibilitas dalam hal pemasukan. Nah, dengan menggabungkan ketiga pendekatan ini, seorang mahasiswa itu dapat mulai mengurangi ketergantungan pada orang tua atau utang dan menjadi lebih mandiri serta secara finansial sejak muda. Hal ini tidak hanya meningkatkan kesehatan finansial, tetapi juga membantu menjadi lebih baik dalam mengelola keuangan dan mengelola waktu. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.